yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, anugerah Allah yang tidak pernah Allah putus. Kalaupun akal kita ini terputus untuk sanggup memikirkan nasib kita, mungkin akal dan mental kita terputus ketika memikirkan rezeki. Akan tetapi rahmat Allah jangan kalian nyangka saja, tidak boleh. Nyangka saja bahwa ini rahmat terputus untuk nasib kita saja, tidak boleh. Karena rahmat Allah ini benar-benar besar. Kecil sekali akal kita ini mau bisa sanggup mengukur rahmat Allah. Disebutkan di hadis, di mana hadis ini hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Inna Allah Ta'ala, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Rasulullah katakan, Allah ini wahai manusia, wahai makhluknya Allah, memiliki 100 kecintaan, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah, yang baru diturunkan sama Allah ini satu rahmat. Kemana ya Rasulullah? Bainal jinni wal insi wat tayri wal bahaimi wal hawam. Diturunkan satu rahmat ini untuk jin, manusia, dan semua hewan, dan juga burung-burung dan hasyarat, dan semua makhluk-makhluk kecil yang Allah SWT ciptakan. Jadi semua makhluk ini bisa saling cinta, bisa saling sayang, mau itu jin, manusia, dan hewan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mendapatkan bagian dari satu rahmat. Lihat, dari tahun dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, sampai nanti hari kiamat, baik itu cintanya semua ibu yang ada ini, dikumpul-kumpulkan semua cinta itu, cintanya binatang sama anaknya, cintanya jin dengan sesamanya, sama anak dan sama istri mereka, itu semuanya dari satu rahmat yang Allah miliki, berbagi semuanya itu. Masih ada 99 ya Allah. Bahkan rahmatnya Nabi Muhammad pun dari satu ini. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad? Dia korbankan dirinya, nyawanya untuk umat ini. Itu diambil dari satu yang Allah bagikan. Fiha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Di dalam cinta itulah mereka saling mencintai dalam satu cinta itu. Dan dengannya lah, dengan rahmat satu tadi, saling sayang menyayangi makhluk Allah ini. Kita lihat bagaimana dari zaman dulu, berapa miliar manusia yang sudah hidup, berapa miliar hewan-hewan, binatang-binatang kecil, burung-burung yang hidup, semuanya diambil dari satu rahmat ini. Wa akharatis an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadah yaumal qiyamah. Dan Allah akhiri, Allah lambatkan 99 rahmat. Itu rahmat Allah yang Allah simpan untuk Allah berikan nanti di akhirat. Ya Allah, untuk hari kiamat nanti. Sampai syaitan saja kalau sudah melihat kasih sayang Allah, dia berharap masuk surga. Dia berharap masuk surga karena tahu ini Allah rahmatnya bukan main. Rugi benar orang yang hidup di dunia, di akhirat nanti yang diharapkan rahmat Allah. Di dunia yang ya Allah sebentar ini, kalau kita tidak berpegang sama rahmat, apa yang mau kita pegang?
Bermodal apa kita berhadapan sama hidup ini? Berhadapan dengan banyaknya pikiran, banyaknya kejadian. Kalau orang ini belum kenal sama rahmat Allah yang besar ini, ya Allah, capek dia hidup. Ketakutan terus, kebingungan terus. Tapi kalau sudah pegang sama rahmat ini, melihat kebesaran rahmat Allah, nikmat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua orang yang kenal sama Allah jadi nikmat. Di ilmu para tasawuf, para aulia sholihin, kalau sudah, karena kita sudah kenal sama Allah, sudah tahu sama rahmat Allah, sesungguhnya fikiran, kita punya fikiran, stres, pemikir kan. Kalau sudah kenal sama Allah, fikiran ini adalah kuhlil basiro, celaknya mata hati. Dengan fikiran hati kita jadi bercahaya. Bukan takut sama pikiran, malah gara-gara fikiran inilah hati bercahaya. Karena pikiran kita ini sudah punya barometer, melihat kebesaran Allah, kebesaran rahmat Allah yang punya dunia ini sayang. Yang ditonjolkannya, wa rahmati wasi'at ala kulli syai'. Allah katakan, hei penduduk dunia, rahmatku ini melebihi dari segala-galanya. Nggak usah kalian lihat apa-apapun, kalian lihat rahmat Allah yang sangat besar ini. Pikiran kita kalau sudah melihat kebesaran Allah, pikiran ini akan mencahayai hati. Gara-gara punya pikiran ini, punya masalah ini, masalah itulah yang mencahayai hatinya. Berkat rahmat Allah, karena dia sudah kenal sama Allah. Masalah, dilihat masalah, berkat masalah ini ulun jadi sadar, nah jadi bercahaya hatinya. Berkat masalah ini ulun jadi sabar. Berkat masalah ini jadi tawadu. Tak taunya pikiran yang dia pikirkan menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena orang ini sudah tahu dengan kekuasaan dan kebesaran rahmat Allah. Tidak ada yang tertarik lagi. Orang ini kalau sudah sama Allah tahu, kenal, dirinya ini tertarik dengan Allah langsung. Tertariknya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesusahan dunia hilang di pandangan mereka. Ada orang punya gedung ini dalam masjid ini. Di gedung ada boneka misalnya, besarnya seperti masjid ini. Ada boneka, ada hewan, ada anjing, ada kambing, ada lampu, ada speaker, macam-macam di dalam rumahnya. Ketika ada seseorang bertanya, ada siapa di dalam gedung itu? Oh, aku sendirian, dia bilang. Loh, padahal ada boneka. Itu tidak dianggap ada. Ada binatang, tidak dianggap ada. Ada yang lain, tidak dianggap, semuanya sudah. Speaker, padahal itu ada juga kan. Tidak dianggap lagi. Kenapa? Karena orang tahu yang dianggap cuma satu ini. Orang yang tinggal di tempat itu. Begitu juga orang kalau sudah mengenal kebesaran rahmat Allah, mengenal Allah, dunia ini, bahkan semua kejadiannya, pikiran yang dia pikirkan, bukan pikiran ini, ada pikiran, itu pikiran adalah kemuliaan. Kalau tidak ada pikiran, tidak ada akal, kita gila. Ternyata pikiran-pikiran mereka menjadi sesuatu mata hati, pandangan hidup yang baik, cahaya untuk hati mereka. Tafakkar sa'ah khairun min ibadah alfasanah. Engkau bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Hebatnya tafakur. Karena berfikirnya bersama Allah. Mikir bala, untung ada Allah. Mudah-mudahan bala ini ada baiknya. Mikirkan nikmat bersama Allah, selesai. Mikirkan apapun, penyakit bersama Allah, selesai. Dunia jadi murah sama kita. Dunia harganya sudah murah. Adanya dunia ini seperti tidak ada sudah. Karena tidak tertarik lagi. Hati manusia yang sudah kenal sama Allah, hatinya ini bersarang. Ada sarangnya. Sarangnya apa? Allah.
Ka'bahnya sudah di sini, Allah di hati mereka. Daya tarik mereka Allah, Allah. Nah, orang ini hidup benar-benar mengabdi kepada Allah. Kehidupan mereka di dunia ini sudah kenal dengan rahmat Allah. Kenal dengan kebesaran rahmat Allah. Kenal kenapa dia hidup di dunia ini. Namanya orang ini udah beruntung. Tapi kalau kita hidup tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama rahmatnya Allah, semua jadi susah kita. Mikirkan rezeki kita susah, mikirkan bala kita susah. Ada pikiran kita bingung. Padahal kalau kita kenal sama Allah, pikiran itulah menjadi cahaya mata hati. Ya Allah, ada pikiran, tidak apa-apa, itu yang jadi cahaya. Senang mereka jalanin hidup ini dengan mendapatkan cahaya lampu-lampu dari Allah berkat gara-gara ada pikiran-pikiran ini kejadian-kejadian, pikir lagi. Bukan jadi lemah, jadi tambah kuat dia. Pikirannya itu menjadikan dia tambah kuat, tambah hebat, tambah terangkat derajatnya, tambah. Orang ini tapi bukan orang dunia. Orang ini bukan orang dunia. Adanya dunia seperti tidak ada di hadapan dia. Seperti orang tadi ditanya di gedung, ada siapa? Ulun aja sendiri dibilang, yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Sampailah ke sini. Jalani terus jalannya orang-orang soleh. Jalani terus jalan orang-orang yang tahu kenapa mereka ada di dunia ini. Dengan kita mengenal rahmat Allah, niscaya kejadian kabar dunia ini seperti angin biasa saja. Malah mengangkat derajat kita ini lagi diangkat derajat. Lagi diangkat derajat. Rasulullah dulu pernah dilamar sama perempuan. Orang-orang ditawarin Nabi sama perempuan cantik untuk dinikahinya. Rasulullah SAW menanyakan, apakah perempuan ini pernah sakit? Ini perempuan sempurna ya Rasulullah, sakit aja tidak pernah. Seorang anak bangsawan, keturunan Masya Allah. Rasulullah menolaknya. Kenapa? Idza ahabballahu al-'abd asabahum. Kalau Allah cinta sama hambanya, pasti kena musibah. Tapi orang ini tidak pernah kena musibah, enak terus hidup. Yang dia mau kabul terus hajatnya. Nah, ini takut. Karena tanda Allah sayang sama hambanya itu kena musibah orang itu. Musibah ini kalau orang sudah kenal sama Allah bukan musibah, sudah melihat itu musibah. Tapi cahaya lampu yang mengangkat derajat di pikiran yang dia pikirkan, mengangkat derajatnya. Menjadikan matanya tambah nunduk ke bawah. Menjadikan kedudukannya terus terangkat di sisi Allah. Hatinya tawadhu, tidak berani mencaci orang, tidak berani. Kenapa? Karena masalah-masalah inilah. Akhlaknya tambah bagus, lidahnya tambah bagus. Berkat pikiran tadi. Ya. Kalau orang tidak pernah hidup senang terus, ngomongnya aja seperti hewan. Ya. Lidahnya seperti binatang. Jadi dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rasulullah katakan memang kalau sudah orang tujuannya mikirkan keuntungan dunia, cinta sama dunia, untung gak ada kita di dunia ini? Untung gak ada? Tidak tahu sama untung akhirat. Untung akhirat tidak pernah nyambung di kepalanya. Bahwa dia ini dapatkan ilmu ini beruntung, dia tidak tahu. Orang yang dapat ilmu ini orang yang beruntung. Allah kalau kita muliakan orang bagaimana? Kita kasih makan, kasih minum. Kalau orang kaya memuliakan orang, dia kasih duit. Bagaimana dia caranya orang ini dia muliakan? Apa yang harta yang dia senang dia kasihkan, itu tanda dia memuliakan. Nah kalau yang punya dunia sejagat raya ini, harta apa-apa ini hina di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Jadi Allah kalau mau memuliakan hambanya diberikannya apa? Ilmu. Itu hadiah dari Allah. Ilmu inilah. Sampai Allah firmankan di surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilman. Ya Muhammad, katakanlah, ya Allah tambahkan aku ilmu ya Allah. Tambahkan ilmu ini.
Jangan kita setiap hari minta tambah rezeki terus, minta duit, ya Rabb tambahkan rezeki ulun, lupa minta tambah ilmu. Padahal Allah kalau mau muliakan hambanya dengan ilmu ini dikasih. Nabi Sulaiman dapat harta tahta segalanya gara-gara dia milih ilmu. Tahu kalau Allah mau memuliakan hambanya pakai itu cara Allah pakai ilmu. Kalau Allah ingin memberikan kemuliaan, Rasulullah bilang kebaikan kepada sama hamba ini, mau diberikannya sorga, kebaikan sudah. Caranya Allah bagaimana? May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan berikan dia pemahaman ilmu agama ini. Jadi kalau kita sedang lihat orang ini duduk di majelis, telinganya, mata hatinya mulai peka mendengar ilmu ini, tahu dengan rahasia. Ini ilmu ini ada rahasianya. Tanpa ulun sangka, sekarang belum saya melihat surga, tapi kelihatan sudah jalan menuju surga ini. Berkat sering mendengar ilmu, berkat sedikit-sedikit mengamalkan ilmu, sudah mulai kelihatan ini jalan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah kita lihat, tapi kayaknya ada di hati kita. Ketika disebut namanya Allahumma sholli ala Muhammad, gemetar langsung hati kita. Nah, ini semuanya adalah Nah, ada seperti ini. Mau dekat sama Allah, yang nganternya harus ilmu yang nganternya. Nah, bisa. Ilmu ini alat untuk kebaikan sudah. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa sampai? Nah, itulah cara Allah menjamu seseorang hamba di dunia ini. Dan akan diangkat derajatnya, yarfa'illahil ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu ini, yang diberikan ilmu ini, orang-orang yang lagi. Jadi rasakan sekarang Allah lagi jamu kita. Volume hidayah itu jamuan dari Allah. Volume suara-suara yang menunjukkan kita ke jalan surga ini. Lagi ayo kita masuk surga. Ini lagi kita diajak Allah narik kita. Sini hambaku, masuk. Tak bolehnya hati kita lari kemana-mana. Disuruhnya memandang Allah. Jangan sampai kita jatuh di dunia ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi minta tambah sama Allah, ya Rabb, tambahkan ilmu ya Rabb. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Rabb, dan tambahkanlah pemahaman kami ini ya Rabbana ya Karim. Itulah dengan kita melihat anugerah Allah. Hidup ini pemberian Allah. Kalau kita tidak kenal sama pemberian Allah, susah kita. Tadi kita lihat pemberian Allah ini, rahmat Allah ini besar. Jadi tidak ada yang terputus. Kalau kita berpikir tidak sanggup, itu namanya akal kita yang putus. Ya. Kalau rahmat, rezeki tidak bisa pakai akal-akalan. Tiba-tiba datang bisa. Ya. Dan rezeki sebenar-benarnya rezeki adalah ilmu. Itu caranya Allah mau jamu kita. Kalau kita nyangka kenapa ini rezeki belum datang-datang, ilmu datang. Oh, itu yang besar itu. Itu caranya Allah mau menjamu, bukan dikasih duit. Dikasih ilmu. Innallaha yu'til dunya. Allah memberikan dunia ini liman yuhib wa liman la yuhib. Untuk orang yang dia cintai atau untuk orang yang dia tidak cintai. Wala yu'til akhirah wala yu'til ilma illa liman yuhib. Tidak diberikan akhirat, tidak diberikan ilmu kecuali untuk orang yang dia cintai saja. Kalau dia cinta sama orang tersebut, diberikannya orang ini bisa dengar ilmu, belajar, mau nuntut ilmu, mau mengambil ilmu. Itu tandanya. Tidak lepas dari itu. Ya. Kalau mau cari tanda kita ini siapa, tidak lepas dari itu. Nabi Muhammad yang menghabarkannya sudah. Rasulullah SAW waktu itu nangis. Datanglah Jibril, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal. Akhafu ala ummati min ba'di ya Jibril. Aku ini takut dengan nasib umatku setelah ini. Naiklah Allah. Jibril mengadu kepada Allah. Kenapa kekasihku menangis wahai Jibril? Dia menangis memikirkan bagaimana nasib umatku setelah ini. Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, sesungguhnya inna rabbaka yaqul rahmatuhu bi ummatik a'zamu min rahmatika bihim.
Sesungguhnya rahmatnya Allah, sayangnya Allah, anugerahnya Allah kepada umatmu lebih sayang daripada kasih sayangmu kepada umatmu. Baru lega Nabi Muhammad mendengar bahwa Allah lebih sayang daripada Nabi untuk umatnya. Baru Nabi Muhammad ridho meninggalkan umat ini, karena dia sudah tahu bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang dirinya sendiri kepada umatnya. Yang mendidik Nabi Muhammad sayang benar sama umat ini siapa? Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanku Allah telah mendidikku sebaik-baik didikan. Didikan yang penuh rahmat tadi. Ada seseorang A'rabi. A'rabi ini apa? Orang Badui ya. Orang gunung Badui. Ini orang Badui mendengar perkataan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man yalil hisab al-khalq. Ya Rasulullah, siapa nanti yang akan menghisab makhluk-makhluk ini? Rasulullah bilang, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang akan menghisab hambanya. Huwa binafsih, dia sendiri nanti yang akan menghisabnya. Oh lah, na'am, benar Rasulullah bilang, benar dia sendiri yang akan menghisabnya. Senyum ini Badui, alhamdulillah Allah yang hisab kita. Dia bilang, Allah ini nanti yang bakal menghisab kita. Rasulullah bilang, kenapa kau senyum Badui mendengar Allah akan menghisab kita? Bagaimana aku tidak senyum ya Rasulullah? Innal karima idza qadara afa wa idza hasaba samah. Sesungguhnya zat yang dermawan ini kalau berhitung-hitungan pasti maafkan. Orang kalau sudah dermawan gimana? Berhitung-hitungan, ya sudah ambil aja pian. Kurang lebih, ya ulun salah begini, ini ada kurang ini bagaimana, ya sudah. Orang itu baru makhluk. Ini Allah ya Rasulullah. Allah ini maha dermawan. Kalau berhitung-hitungan nyaman kita, pasti kita dimaafkan, dia bilang. Wa idza hasabah, kalau ngitung pasti dia memaafkan ya Rasulullah. Senyumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum juga Rasulullah dan berkata, Sadaqal a'rabi ala la karima akram min Allah, huwa akramul akramin. Benar engkau wahai A'rabi, sesungguhnya tidak ada zat sedermawan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang paling dermawan dari antara makhluk-makhluk dan yang ada memiliki kedermawanan. Allah ini, orang yang tidak ngangkat tangannya rugi benar. Allah ini siapapun dijaminnya, ud'uni astajib lakum, minta sama aku kabulkan. Kadang Allah kabulkan di dunia, kadang Allah ganti. Kalau hajat ini tidak cocok untuk dia, doanya itu pasti Allah ganti dengan ampunan dosa. Karena yang dia minta ini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Akan membinasakan dia. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum, Allah berfirman. Kalau dituruti semua yang kalian mau, kalian akan binasa. Bukan malah makan bahagia. Itulah Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kushifal ghita makhtartum illal waqi. Kalau dibuka hijab takdir kita minta. Sudah ya Rob, kita ini kan banyak sangka-sangka sama Allah. Curiga ya Rob minta ini, seolah-olah Allah tidak ngurus kita. Allah bilang, kalau begitu urus saja nasib kalian. Yang kita minta-minta ini, kenapa Allah tidak kabulkan, kenapa ini? Allah bilang, pilih saja nasib. Setelah manusia, Imam Ali bilang, kalau sudah diserahkan sama Allah, buku nasibnya, pilih nasib sendiri. Dilihat sama dia, kalau dia milih ini, akibatnya begini. Kalau dia milih ini, akibatnya begini. Pengen dapat rezeki cepat, nanti akibatnya begini. Pengen dapat jodoh cepat, tidak tahunya akibatnya begini. Yang dia pilih ini, setelah dia tahu akibatnya, tidak ada yang kita pilih kecuali kejadian kita sekarang ini. Kejadian sekarang ini, ada yang kena bala, ada yang tidak bisa bayar utang, ada yang begini. Kalau dia tahu akibatnya, inilah yang terbaik. Sekarang inilah yang Allah berikan, nasib kita sekarang inilah, itulah yang paling terbaik. Kalau kita tahu akibatnya, pasti pilihan Allah juga yang kita pilih nanti. Allah ini paling pintar memiliki nasib. Itulah orang dulu nyerahkan sama Allah sudah. Karena sudah percaya benar. Kalau dibuka hijab takdir, tidak ada yang kalian pilih kecuali nasib sekarang ini.
Yang paling baik itu nasib kita sekarang ini. Yang kita pengen untung tuh ya nasib kita sekarang ini, inilah yang paling untung. Itulah orang dulu tidak banyak ngimpi-ngimpi. Yang Allah pilih kan itulah impiannya. Sudah tahu dengan kekuasaan Allah, sudah tahu dengan kebesaran Allah. Tidak ada yang beban bagi mereka karena sudah tahu, sudah percaya sama Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, mereka lah yang punya keamanan. Aman sudah hidup mereka, sudah percaya sama Allah. Yang Allah pilih, yang Allah berikan, itulah yang mereka percayai. Bukan yang dia nafsu-nafsui. Justru yang dinafsukan itulah makanya yang membinasakan. Nah, orang kalau sudah berdoa, sudah kenal sama kekuasaan Allah, minta sama Allah. Allah ini baik. Digantinya kalau tidak cocok sama kita, dipilihnya yang terbaik. Rasulullah bilang ada orang dengan nafsunya minta, nanti di akhirat nangis dia. Ya Allah, melihat istana, kedudukan yang tinggi. Ya Allah, bagaimana aku dapatkan kedudukan yang tinggi ini? Karena engkau sabar dengan masalah. Karena dulu waktu di dunia kau percaya sama Allah dan kau sabar bahwa masalah inilah yang terbaik untukmu. Ya Rabb, kalau tahu ya Rabb, kenapa engkau tidak kabulkan semua masalahku ya Rabb? Supaya aku dapatkan kedudukan ini, dapatkan istana-istana, kekayaan yang besar. Kalau tahu dengan aku dapatkan masalah dan aku sabar seperti ini, aku dapatkan kedudukan yang sangat tinggi, kenapa semua hajatku kau tidak kabulkan ya Rabb? Jadi banyak orang nanti di akhirat menyesal, lupa. Kita tidak usahkan itu, masa kecil aja kita lupa. Dulu kita tidak bisa makan, tidak punya duit, masa kecil lupa. Nanti ketika kita di dalam perut ibu kita aja kita sudah lupa, pernahkah kita hidup dalam perut? Begitu juga nanti kita lupa apakah kita ini hidup di dalam perut bu. Sekarang orang fulan meninggal dunia, apa kisahnya sekarang? Kisahnya apa? Kisahnya masalah kebaikan saja. Alasan kita hidup ini cuma satu bu. Apa alasan hidup? Cuma urusan sama Allah. Ini dunia punya Allah. Ibu buka mata, bapak buka mata di tempat ini, siapa? Makhluk Allah semuanya. Ini punya Allah. Kok bisa lupa sama Allah kita? Semuanya punya Allah. Nah, yang untung ini yang hidup untuk Allah. Nah, mereka sudah ketemu namanya. Hidupnya untuk siapa? Untuk Allah. Sudah tahu dia, ini punya Allah. Kok bisa lupa? Turun jalan, semua yang dia lihat itu punyanya Allah semuanya. Nah, ada yang lepas di dunia, melihat langit punya Allah, bumi punya Allah. Nah, kenapa bisa lupa sama Allah? Udah, alasan tidak ada lagi. Coba carikan alasan selain itu. Kalau dunia ini sejagat raya ini sudah dimiliki oleh Allah. Allah ciptakan kita ini untuk mendapatkan mengabdi Allah. Mengabdilah, sisa-sisa umur kita ini kita jadikan mengabdi. Berjuang, beribadah, berbuat baik. Kumpulkan kebaikan yang banyak-banyak. Hati kita kenal sama jalan ini. Hati kita sudah tahu benar-benar ini perjalanan. Inilah perjalanan hidupku. Susah, senang, bagaimana ngambil untung. Ketika susah, sabar. Ketika senang, syukur. Ambil untung. Lagi susah, ngambil untung. Saling senang, untung semua, tidak ada yang merugi. Umat Nabi Muhammad ini umat yang beruntung. Kita ini harus untung terus. Hajat dikabulkan, dapat. Hajat tidak dikabulkan, dapat untung juga. Untung terus. Sudah bahagia kita. Yang Allah pilih itulah yang terbaik untuk kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Badui sudah kenal sama rahmat Allah. Nyaman dia. Sama, tidak usah kan di dunia, di akhirat, di dunia. Di akhirat dia tenang. Karena sudah kenal sama rahmat Allah. Rugi kalau kita tidak kenal sama rahmat Allah. Ini Badui senang, dia sudah dapatkan lebih dari triliunan duit, lebih dari ratusan miliar. Kenapa? Tahu, hidup sama Allah aja sudah senang sudah. Tidak harus hidup dengan uang yang banyak, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang kalau yang nanyakan, yang ngehisap Allah, nyaman sudah kita dibilang. Nah, pusing lagi kenapa? Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, pasti selamat ulun. Karena hati Badui ini bersih ya. Orang Badui ini hatinya bersih. Dia tahu bagaimana orang yang dermawan. Dia tahu tingkah lakunya, tambah lagi Allah, dia bilang selamat saya. Sampai senyum Rasulullah melihat Badui yang kenal sama Allah SWT. Dulu Muhammad ibn al-Muqandir, dia pergi haji 33 kali. Akhirnya di yang ke-33
di Arafat dia berdoa, ya Allah, innaka ta'lam anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfa. Ya Allah, engkau tahu ya Rabb, sesungguhnya aku sudah duduk di Arafah ini 33 kali ya Rabb. Fawahidan an fardi, yang satu kuberikan untuk kewajibanku ya Rabb. Wa tsani an abi, dan yang kedua aku hadiahkan untuk bapakku. Wa tsalitsa an ummi, dan yang ketiga untuk ibuku. Wa ushiduka ya Rabbi, dan aku bersaksi kepadamu ya Allah, anni wahabtu 30, yang 30 ini ku hadiahkan liman waqafa fi mauqifi hadza, untuk orang yang duduk di Arafah. Semua yang duduk di Arafah ku hadiahkan pahalanya. Walam tataqabbal minhu, yang kau tidak kabulkan haji mereka ya Rabb. Falamma dafa'a minal Arafat, ketika Imam Ibn Mukandir ini mau pergi dari Arafah ke Mina, apa yang terjadi? Terdengar suara dari langit, ya Ibnul Mukandir, ya Ibn Mukandir, wahai anaknya Al-Mukandir, namanya Muhammad bin Mukandir. Atatakarram ala man khalaqal karam wal jud, apakah kau mau berbuat kedermawanan di hadapan Allah yang maha dermawan? Allah ini yang punya dunia sejagat raya, yang sangat dermawan. Dia bilang, kau mau berbuat baik sama orang Arafah ini? Wahai Ibn Mukandir, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku Allah, laqad ghafartu liman waqafa fil Arafah qabla an akhluqal Arafat bi alfi am. Aku sudah ampunkan dosa-dosa orang yang berdiri di Arafah sebelum Allah ciptakan Arafah ini 1000 tahun. Sebelum orang datang ke Arafah, Allah sudah ampunkan dosa-dosa manusia yang bakal masuk ke Arafah. Heran Ibn Mukandir. Ini zat yang maha derma. Jadi jauh usah cerita kedermawanan sudah. Kalau sama Allah ini memang wajar saja. Arabi tadi bilang apa? Allah yang hisab, aman sudah kalau sudah Allah yang hisab. Orang kalau sudah tahu yang ngatur kita ini Allah. Kalau sudah berserah kita bisa sama Allah. Pian bagaimana nasib? Sudah ulun serahkan sama Allah sudah. Arti urun serahkan sama Allah ini sudah, Allah mau apakan ini, mau bagaimana masalah kita, larinya bagaimana, kita sudah serahkan sama Allah. Kita sudah percayakan sama Allah. Rugi orangnya tidak percayakan sama Allah. Gila, akibat semua yang Allah jalankan pasti ada hikmahnya. Tidak ada Allah ini buat sesuatu iseng-iseng. Kenapa? Ini dibuat iseng-iseng aja. Tidak mungkin Allah buat sesuatu iseng-iseng. Nggak ada iseng, ditaruh mic di masjid. Masa taruh mic iseng-iseng? Memang mic ada gunanya. Nggak ada yang iseng-iseng di sini ditaruh ya. Ada tongkat ditaruh ini untuk hot. Begitu juga Allah meletakkan sesuatu, nggak pernah iseng-iseng. Masa Allah yang punya dunia sekarang mau iseng-iseng, mau main-main? Kenapa? Allah lagi main-main di dunia. La ilaha illallah. Ya Allah, Allah yang maha besar, Allah maha suci, Allah. Jadi tidak ada apapun yang bersentuhan sama kita, tidak ada iseng-iseng. Wa ma khalaqnakum abatha, tidak pernah aku menciptakan kalian ini sia-sia, tidak ada sia-sia. Sampah aja diambil orang jadi minyak. Jadi ada yang sia-sia. Bagaimana Allah ini semuanya. Jadi jangan pernah sangka jahat sama Allah. Apapun kejadian ini, kita harus jadi orang yang paling hidup sekarang ini. Penyakit apapun masalah PPKM, rezeki kita sudah jalan nih, kita lihat bagaimana Allah punya. Kita serahkan sama Allah dan berani hidup. Bukan menjadi orang yang hidup seperti tidak punya Tuhan. Na'udzubillah. Kalau bertuhan kita, hatta penyakit pun takut sama kita. Karena bertuhan sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibn Abbas, ini Ibn Abbas menceritakan bagaimana rahmatnya Allah. Qala, dulu Rasulullah bercerita, Ibn Abbas berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsy yad'uhu ila Islam. Rasulullah mengirimkan orang ke Wahsy. Wahsy ini seorang budak yang membunuh Hamzah. Seorang budak yang pengen masuk Islam dia, tapi Rasulullah tidak sanggup melihat mukanya, karena Rasulullah ini kan manusia juga, dia yang bunuh pamannya.
Rasulullah kalau ngelihat muka Wahsy, Wahsy itu sampai tidak mau muncul di hadapan Rasulullah. Kenapa? Setiap melihat muka Wahsy, ingat pembunuhan pamannya. Namanya bukan Rasulullah artinya dendam, enggak. Rasulullah tidak dendam. Allah mau menunjukkan bahwa Rasulullah ini manusia, dan dari manusiawi ini, sifat manusiawi ini terbayang sesuatu. Itu sifat kecuali Rasulullah malaikat, bukan malaikat. Rasulullah ini manusia yang ada kecemburuan. Nah, Rasulullah merah sampai Wahsy tidak mau muncul, tapi Rasulullah yang nyuruh Wahsy masuk Islam. Lihat rahmat Rasulullah. Akhirnya faarsala ilaih yaqulu ya Muhammad kaifa tad'uni ilal Islam wa anta taz'umu annahu man qatala nafsan aw asyraka aw zana yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Wahai Muhammad, bagaimana engkau mengajakku ke Islam, dia bilang, sedangkan engkau yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membunuh dan menyekutukan dan berzina akan dilipat gandakan adabnya di hari kiamat dan akan selama-lamanya dihina di dalam tersebut, di tempat yang terhina itu. Wa inni, dan aku fa'altu dzalika kullu, aku sudah lakukan semua itu yang disebut tadi, semuanya aku lakukan, dibilang. Fahal tajidu li rukhsah, apakah aku memiliki maaf, dapatkan maaf dengan tingkah lakuku itu? Fa anzalallah, maka Allah langsung turunkan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Di surat Al-Furqan Allah menyebutkan kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka mereka akan diampunkan oleh Allah. Wahsy belum puas, fa ba'atha biha ila Wahsy wa ashabi. Ayat ini sampaikan sama Wahsy bahwa Allah akan mengampunkan. Kalau dia bertaubat, beriman, beramal baik, maka Allah akan. Faqala Wahsy hadza syartun syadid. Ini syarat yang sangat berat. La'alli la aqdiru alaih, mungkin aku tidak sanggup dengan persyaratan ini. Sampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Faqala fa hal ghairu dzalik, apakah ada syarat yang lain selain itu? Turun lagi ayat. Allah langsung menurunkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampunkan semua dosa orang yang penting tidak menyekutukan Allah. Fa ba'atha biha ila Wahsy faqala Wahsy. Ayat ini disampaikan, ya Wahsy, ada firman Allah nih dari Nabi Muhammad. Allah memberitahukan, taubatlah, masuklah Islam. Apakah keterima dari taubatku? Iya, Allah ampunkan semua dosa kecuali menyekutukan Allah. Dan Allah ampunkan dosanya. Arani ba'du fi syubha fala adri yaghfiru li amla. Aku masih ragu, dibilang, dengan keadaanku ini. Aku sudah membunuh, menyekutukan Allah, berzina dan lain-lainnya. Aku masih ragu apakah Allah akan mengampunkan dosaku yang sangat besar. Turun lagi, fa anzalallah, Allah langsung menurunkan ayat di surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah, Rasulullah bilang, wahai sahabatku, kirimkan surat ini kepada Wahsy bahwa Allah berfirman, katakan wahai hamba-hambaku yang telah mempunyai tingkah laku yang luar batas, dosa yang keluar batas atas diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Jangan pernah putus asa. Ketika sampai di Wahsy perkataan tersebut, na'am hadhi, senang langsung Wahsy, ini yang kutunggu-tunggu. Faja'a fa aslam, datanglah dia kepada Rasulullah, langsung mengatakan, saya mau masuk Islam karena melihat rahmat Allah yang sangat besar. Faqala al-muslimun, ya Rasulullah, muslimun berkata, ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk Wahsy saja, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan semua dosa manusia yang tidak pernah berputus asa kepada Allah? Rasulullah bilang, bukan untuk Wahsy, untuk semua muslimin. Untuk semua muslimin Allah akan ampunkan. Kalau dia minta ampun, Allah ampunkan seperti bayi lagi yang baru lahir. Lihat rahmat Allah.
Mau hidup tanpa rahmat, gila kita. Mau ngomong ulun bisa cari rezeki, ulun mau masuk surga dengan amal kita, nggak bisa. Kita mau masuk surga aja pakai rahmat. Nasib kita ini sudah serahkan. Anak kita serahkan dengan rahmat Allah. Cukup istirahatkan, kita berpikir bagaimana simpanan anak kita, bagaimana nasib dia, bagaimana kalau punya anak, kawin, cucu, dan kasih. Nah, pegang Allah. Itu sudah warisan yang besar. Kalau sudah bisa kita kenalkan ilmu sama anak kita, dia punya ilmu, berilmu. Imam Hasan al-Basri bilang, kalau ilmu ini punya bentuk, maka bentuknya lebih bagus daripada bulan, lebih bagus daripada matahari. Jadi si anak ini kalau sudah punya ilmu, manusia kalau sudah punya ilmu, sama saja dia punya planet, punya bulan, punya bintang, punya matahari. Tidak ada orang punya bulan sampai kekayaannya, tapi kalau sudah punya ilmu, sepertinya kaya seperti itu. Jadi punya, miliki ilmu. Kalau sudah anak kita sudah punya Allah, sudah nasib dia sama Allah. Allah pasti ngaturkan yang baik, dan nyampenya pasti ke surga. Nyampenya ke istana, ke surga, bukan istana sembarangan. Istana yang ma'ainun ra'at, tidak pernah satu mata pun melihat kenikmatan itu. Wala udhunun sami'an, tidak pernah terdengar, tidak pernah dilihat, bahkan terlintas di hati manusia pun tidak akan pernah. Nikmat yang abadi, nikmat yang Masya Allah. Siap-siapkanlah kita. Kalau besok meninggal kita sudah diantarkan ke surga. Dari masjid ini Allah bukakan pintu surga. Ya Allah. Harus punya kunci surga kita. Alhamdulillah Allah bukakan ini kebaikan terus. Kebaikan. Disuruhnya kita mikir-mikir sana kemari. Allah bilang sini, pikir masuk ke surga. Mikir untung dunia. Untung ini lebih dari untung. Sudah alhamdulillah pagi-pagi kita kerja. Allah suruh kita mencari keuntungan dunia. Dan itu ibadah. Tapi Allah dengan kebaikannya malah juga Allah bilang ini keuntungan akhirat buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Itu tanda namanya Allah lagi memuliakan. Ini sekarang ini kita dengar-dengar, tidak sangka kita sudah 5 menit, 10 menit, setengah jam mendengar. Itu detik-detik Allah ngangkat derajat kita. Diangkat lagi. Akhirnya ada orang ribut-ribut urusan dunia. Sudahlah. Biasa aja. Maafin aja. Udahlah begini. Karena sudah murah dunia. Ya, sudah tahu sama Allah, sudah tahu sama akhirat. Diceritakan anna ba'dul ubbad Bani Israel kana yata'abbadu fi jazirah la ya'rifu ahad. Ada dulu diceritakan ada seorang ahli ibadat dari golongan Bani Israel. Dia beribadah di salah satu tempat. Tidak ada yang tahu tempat ibadat itu. Manusia tidak pernah lihat. Wa ambatallahu lahu syajarah. Dia tidak mau lihat orang kan. Dan Allah tumbuhkan. Di sebelahnya itu pohon. Ada pohon delima. Dia makan dari itu. Ada air mata air. Fabaqiya kadzalika 500 am. Sampai 500 tahun dia hidup di tempat itu. Tsumma sa'ala rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu sajidan. Allah, dia minta, ya Allah meninggalkan aku dalam keadaan sujud. Dikabulkan sama Allah. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Akhirnya annahu yu'ta bihi yaumal qiyamah. Dia akhirnya didatangkan di hari kiamat. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah bilang, ini hambaku yang ibadah 500 tahun ini, masukkanlah dia surga dengan rahmatku. Fayaqulu ya Rabb, mendengar dia masuk dengan rahmat Allah, dengan anugerah kebesaran Allah. Ya Allah, jangan masukkan aku dengan rahmatmu ya Rabb. Aku ini beramal waktu hidup di dunia, berbuat. Aku bukan main-main. Aku beribadah 500 tahun. Masukkanlah aku surga dengan ibadahku yang banyak itu ya Allah. Kalau orang kita lihat sholat aja hidupnya, ini orang surga ini. Ya. Ternyata tidak ada harganya amalan yang banyak itu. Maka Allah bilang, oh begitu, hisab ini hamba. Hisab dia dengan pandangan matanya saja. Selama ini dia pakai mata, dihisab dengan pandangan matanya dengan ibadah 500 tahun. Ketika dihisab tidak ada apa-apanya. Tidak bisa. Timbangannya lebih berat mata. Ya Allah menangis, ya Allah kalau begitu maafkan aku, masukkanlah aku surga dengan rahmatmu. Amalanku tidak ada apa-apanya ya Rabb. Nah, akhirnya baru Allah masukkan dia ke surga dengan rahmat Allah. Itulah dilarang sombong, itu tidak boleh kita.
ulun punya ini, kita punya ibadah, punya ilmu, punya ini, nah boleh. Ujung-ujungnya juga mau berdoa. Ujung-ujung kita berdoa apa? Bukan gara-gara ibadahku. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Terimalah doa ini. Semuanya pakai birahmatika juga. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Itulah orang kalau sudah nyebut birahmatika langsung hadirkan dengan rahmatmu. Maksud rahmat ini siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan berkah, dengan rahmat Allah yang besar yaitu Nabi Muhammad. Karena Allah kumpulkan semua rahmat ini pada diri Nabi. Inna arsalnaka rahmatan. Sungguhnya aku utus engkau ya Muhammad rahmat untuk semua makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selawat terus dapat syafaat. Kita kenal sama Nabi Muhammad. Dulu tidak tahu kita. Sekarang nama Nabi Muhammad sebut Allahumma salli. Mudah-mudahan semuanya waktu meninggal dijemput sama Nabi. Karena sudah ada hubungan kita sekarang ini punya hubungan. Saya merasakan bisa. Kita saja bisa merasakan. Yang hadirin ini semuanya sudah punya hubungan dengan Nabi. Dengar nama Nabi Muhammad aja langsung Allahumma sholli. Ini semuanya kenapa? Yang punya dunia mau. Allah memuliakan kita. Dimuliakan apa? Punya hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Oh kemuliaan. Fulan punya hubungan sama presiden. Punya hubungan sama fulan. Punya hubungan sama. Ini bukan orang-orang dunia. Hubungan sama yang punya dunia ini. Sama Nabi Muhammad. Kalau bukan Allah yang mau memuliakan kita. Pasti orang-orang mulia semuanya. Insya Allah kita sangka baik sama Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم